Jadi kan yang kita lihat gini ya, gambaran besarnya ya. Jadi kalau kita berbicara pagar laut itu sesuatu yang sangat kecil sebenarnya. Tadi yang kita laporkan ke KPK yaitu pertama kuat dugaan ya adanya tindak pidana korupsi terhadap ya penetapan PSN di PIK 2. Jadi penetapan sebagai proyek strategis nasional PIK 2 itu ada sesuatu yang menurut kacamata kita terjadi tindak pidana korupsi. Jadi mulai dari penetapan PIK sebagai PSN itu ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sana ya. Ada kong kali kong sehingga wilayah itu bisa ditetapkan menjadi PSN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat urgensinya mungkin masih perlu perdebatan yang lebih jauh. Apakah di PIK itu tepat ditetapkan sebagai wilayah yang PSN atau bukan? Jadi dari situ saja sebenarnya sudah ada masalah. Misalnya dengan adanya proyek strategis nasional di PIK, ada sungai, ya ada wilayah-wilayah tertentu itu menjadi hilang karena diuruk dan lain sebagainya. Oleh karena itulah tadi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil datang ya dari penetapannya. Dan tentunya kita bisa lihat lebih jauh karena kalau bicara tentang perbuatan korupsi ada kerugian negara ya yang dialami oleh negara. Kita kalau bicara tentang kerugian negara, kita bisa lihat juga ya bahwa sebenarnya yang terjadi di PIK sekarang ya banyak aset-aset negara itu sudah tidak jelas, sudah beralih ke KPK untuk melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di penetapan, ingat ya, di penetapan PIK dalam proyek strategis nasional. Karena kewenangan KPK itu kan ada pada penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah pihak swasta. Maka yang kita ajukan, yang kita laporkan, ya tentunya Agung Sedayu ya sebagai perusahaan pengembang. Jadi kita laporkan Agung Sedayu dan kemudian siapa penyelenggara negaranya? Makanya dalam diskusi tadi dengan pimpinan KPK yang dihadiri Pak Fitro dan Pak Ibnu, kita menjelaskan bahwa KPK harus memeriksa seluruh penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat paling bawah, mulai dari kepala desa, bupati, sampai ke tingkat yang paling di atas, menteri maupun presiden yang mengeluarkan surat penetapan PIK sebagai proyek strategis nasional. Jadi ini kita minta semua diperiksa. Karena kita melihat begini, kita tidak mau ada seseorang atau ada individu-individu tertentu yang selama ini dikenal kuat ya dan bisa mengatur hukum di negeri ini. Dalam hal ini Agung Sedayu Group, dia nggak boleh mengatur negara ini dengan seenaknya. Dia tidak boleh mengatur aparat penegak hukum dengan seenaknya di Republik ini. Oleh karena itu kita tegaskan tadi kepada pihak KPK bahwa KPK tidak perlu takut. Ya, kalau selama ini ada mitos menyatakan siapa yang menyentuh Agung Sedayu, Aguan CS, maka dia akan bisa mengalami sesuatu yang paling berbahaya. Itu kita akan support besar kepada KPK bahwa dia tidak perlu ragu, tidak perlu takut dengan orang yang bernama Aguan. Bukti kita itu luar biasa banyaknya Mbak ya. Saking luar biasanya kita kolek dalam satu data, dalam suatu sistem. Dan tadi kita sudah sampaikan langsung ya kepada komisioner KPK bahwa kalau kita bawa sekarang ya kan kita belum tahu nih ya, data-data apa saja yang diperlukan KPK karena kita harus menyelamatkan bukti-bukti kita harus menyelamatkan data-data kita. Maka tadi di dalam pertemuan dengan pimpinan KPK kita sampaikan kalau KPK misalnya masih memerlukan, karena kan kita juga yakin KPK juga pasti sudah mempunyai data-data awal terhadap adanya dugaan korupsi di PSN PIK 2 ya. Oleh karena itu kita sampaikan tadi di depan komisioner KPK yang hadir bahwa kalau ternyata KPK masih kekurangan data pendukung atau banyak data yang belum dimiliki KPK terkait dengan dugaan korupsi PSN PIK 2, maka kita akan menyiapkan data-data itu karena kita sudah kumpulkan di dalam kita sudah kolek dalam satu sistem yang kita simpan kan, dan itu kita tinggal serahkan kepada KPK. Dalam diskusi itu KPK cukup merespon bahwa berterima kasih bahwa kalaupun misalnya suatu ketika KPK membutuhkan data itu atau bukti itu, maka dia akan menghubungi kita sebagai pihak pelapor untuk kita serahkan data-data itu. Yang jelas bahwa data-data kita udah siapkan dan kita udah kolek dalam satu sistem sehingga itu nanti akan mudah untuk kita serahkan kepada KPK. Tadi sudah diterima secara resmi laporan kita karena kan di dalam laporan itu kita mengurai ya kronologis atau posisi kasusnya dan lain-lain sebagainya, kesimpulan dan lain sebagainya. Siapa yang patut diperiksa ya untuk bisa menerangkan atau lebih menjelaskan duduk perkara dari persoalan ini. Maka tadi kita sudah sampaikan diskusinya cukup panjang, bahkan kita terbuka siapa-siapa yang kita sampaikan tadi sebut namanya ini perlu diperiksa dan lain sebagainya.
Makanya itu nanti KPK punya kewenangan untuk memanggil siapa-siapa saja yang dibutuhkan di dalam pemeriksaan awal. Sebenarnya tadi sudah clear ya sampai di situ. Oke. Jadi ada prosedur ya di KPK, karena kebetulan dulu saya pernah memimpin KPK. Kalau laporan itu sudah masuk di Direktorat Dumas, di bagian Dumas, maka yang akan segera dilakukan oleh Dumas ada yang disebut full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Ini semacam investigasi. Kalau setelah full bucket selesai, maka itu dilanjutkan biasanya dengan proses penyelidikan. Walaupun tadi ada sedikit kendala. Apa itu, Pak? Sebenarnya sih bukan kendala, ada sesuatu yang ingin diperjelas oleh KPK nantinya, karena kasus-kasus ini ada sebagiannya irisannya, bukan semua. Kasus PIK ini kan banyak sekali, Mbak, ya, banyak sekali. Ada juga misalnya kasus korupsi tentang penerbitan sertifikat di atas laut, itu kan juga ada ya. Pagar laut. Di pagar laut ada penerbitan beberapa sertifikat, baik itu SHM maupun HGB di atas laut. Itu juga bagian dari korupsi yang terjadi di PIK. Oleh karena begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK ini, maka tadi pihak KPK mengatakan ini ada sebagian yang sudah mulai ditindaklanjuti, diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung. Itu tadi penjelasan KPK kepada kami. Oleh karena itu nanti KPK akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk mencari kejelasan yang mana saja yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung supaya tidak tumpang tindih. Misalnya kalau di Kejaksaan Agung dia mengusut tentang kepemilikan SHM dan HGB di atas laut, maka KPK ambil misalnya kasus dugaan korupsi penetapan PSN. Kira-kira seperti itu. Karena kan korupsi di proyek strategis nasional ini banyak, mulai dari A sampai Z. Jadi tinggal harus ada koordinasi di antara pihak penegak hukum agar tidak tumpang tindih, gitu ya. Karena kalau kita bicara khusus masalah penyelewengan atau kasus yang terjadi di pagar laut saja, yaitu penerbitan sertifikat yang tidak seharusnya atau yang melanggar hukum di atas laut, maka itu hanya bagian kecil sebenarnya. Jadi korupsi yang terjadi di PSN PIK 2 ini kayak gunung es ya. Jadi itu cuma bagian kecilnya saja sebenarnya. Jadi kalau aparat penegak hukum lebih jeli melihat, maka korupsi yang terjadi di sini banyak macam jenis-jenisnya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Ada gratifikasinya, ada suap menyuapnya, ada korupsi pasal 2-nya, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, maka tadi penjelasan teman-teman KPK ini akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang sudah mulai melakukan penyelidikan. Karena selain juga Kejaksaan Agung, kan ada juga kepolisian, tapi kepolisian itu menangani tindak pidana umumnya, yaitu siapa orang yang memasang pagar laut tanpa izin, itu kan tindak pidana umum. Tapi yang kita laporkan tadi ke KPK adalah tindak pidana korupsinya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya mudah dibuktikan karena unsur-unsurnya jelas, peristiwa pidananya jelas. Tinggal sekarang ada tidak komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan secara transparan ya, secara tanpa pandang bulu. Saya yakin betul teman-teman di KPK mempunyai kemampuan untuk melakukan pengusutan atau penyelidikan terhadap kasus PIK ini dengan tidak susah gitu ya, tidak susah menurut saya, karena ini bukan seperti kasus-kasus korupsi yang unsur-unsurnya itu sangat sulit dibuktikan. Ini unsur-unsurnya mudah dibuktikan. Oleh karena itu sebenarnya tinggal ada tidaknya kemauan yang kuat dari pihak KPK untuk melakukan pengusutan secara cepat. Sebenarnya itu intinya. Dan keberanian, itu aja. Berani nggak dia panggil aguan gitu.